Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Tasdid yang berbahagia, salam jumpa lagi bersama kami di Tasdid Channel. Kita akan berbincang-bincang tentang hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui serta diamalkan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang hal yang paling familiar yang sering kita ucapkan dan sudah menjadi budaya, yaitu pengucapan salam bersama dengan guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan Ustadz panjang umur, selalu dalam keadaan sehat, kemudian ilmunya terus bertambah sehingga bisa memberikan manfaat pada kita semua, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita insyaallah akan bicara tentang mengucap salam. Nah, mengucap salam ini saya terkesan dengan satu hadis yang sangat menarik ya tentang salam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira bunyinya begini. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Nabi melanjutkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amal yang jika dilakukan oleh kalian akan saling mencintai. Nah, ini kalimat terpentingnya. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, dari hadis ini terkesan bahwa kata salam itu sangat penting. Betul. Karena dia akan merujuk kita kepada surga. Oleh karena itu Ustaz tolong sampaikan pada kami bagaimana itu makna salam sedemikian rupa dan apa makna dari salam itu sendiri. Silakan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Jadi memang betul salam ya. Hadis tersebut yang Abah tadi sampaikan ada di dalam salah satunya kitab Riyadhus Shalihin. Hadis tentang memang berkasih sayang ya. Kalimat akhirnya Nabi mengucapkan ufsyus salam alaikum ya, tebarkanlah salam di atas kalian, tebarkanlah salam kepada sesama kalian. Bahkan hadisnya di dalam nomor hadis yang setelahnya Nabi mengatakan ucapkanlah salam baik kalian kenal atau orang yang kalian tidak kenal. Ya. Artinya begini, kita mengetahui budaya ya, dimanapun berada ada istilah kan kita tahu ya, lain lubuk lain ikannya kan gitu ya, lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Setiap daerah pasti punya budaya saling menyapa dan lain sebagainya. Sebagaimana di negara-negara barat juga sama ya. Ada yang mereka menyapanya dengan senyum atau dengan kalimat selamat pagi kan begitu. Artinya budaya-budaya itu sudah biasa secara fitrah pasti ada di antara manusia menebarkan kasih sayang. Ada juga tapi yang memang melarang tersenyum kepada orang yang tidak dikenal seperti di Rusia kan begitu ya. Itu ada juga semacam itu. Tapi yang jelas kalimat dari Nabi SAW adalah membiasakan kepada umat Islam, umat Muslim untuk membudayakan yang namanya berkasih sayang. Pembukanya dengan salam. Ya, ufsyus salam alaikum. Jadi memang kalimatnya kata Nabi, ala u'allimukum. Mau gak saya kasih tahu? Ya. Yang sesuatu yang dengan kalian ucapkan kalian bertebaran kasih sayang, memberikan kasih sayang, terjadi kasih sayang di antara kalian, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi memang itu salah satu bentuk pembudayaan dari Rasulullah SAW, budaya-budaya yang baik, budaya yang Islam ya. Assalamualaikum. Kalau dulu zaman sebelum Nabi SAW juga sama, setiap hari ketemu juga salamun salamun ya. Selamat selamat begitu kan, salamun salamun. Bahkan di ayat-ayat Quran juga banyak tentang salam. Para nabi sebelum Nabi Muhammad juga mengucapkan salamun salamun, sama salam salam juga. Begitu juga nanti di surga juga kalimatnya salamun salamun, salam salam juga.
Tapi keunikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salamnya jelas bahwa kalimatnya assalamu alaikum warahmatullah. Salam atas kalian semua, kesejahteraan, warahmatullah, dan rahmat dari Allah. Inilah yang membedakan antara budaya selain Islam dengan budaya dari Islam. Budaya dari Nabi SAW yang dibilang sunnah, bedanya di situ. Kalau zaman dahulu orang mengucapkan salam ya itu secara global, artinya tidak melibatkan Allah. Tapi kalau salam yang dari Islam karena sudah bertauhid, maka assalamualaikum warahmatullah, melibatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selain keselamatan yang kalimatnya masih umum, artinya bisa dari mana saja keselamatan itu datang kan, ya. Walaupun kita sebagai orang yang bertauhid meyakini dari Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dari Allah salam dan kepada Allah lah kembali salam. Kita orang bertauhid meyakini itu. Tapi kalau kita lihat kalimat umum, salamun, selamat, itu kalimat umum. Siapa aja bisa ngucapin itu. Bahkan orang-orang non-muslim juga ngucapin itu, selamat pagi, selamat sore, itu dari umum. Tapi ketika datangnya Islam, maka Nabi merubah ucapan salam itu dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah, dengan kalimat yang menggunakan alif ta'rif, assalamualaikum. Assalamualaikum sifatnya pengkhususan, kemudian warahmatullah sifatnya kasih sayang, rahmat dari Allah. Artinya dalam keadaan apapun, ketika berjumpa kita doakan semoga orang di dalam kasih sayang, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membedakan. Dalam ucapan salam di dalam Islam ini bisa menggunakan kalimat apa saja atau jenisnya itu apa saja dan dalam kondisi apa digunakan. Misalnya kan ada, kita dengar cuma assalamualaikum, ada tambahan lagi assalamualaikum warahmatullahi, bahkan ada yang lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam-salam seperti itu memang ada diajarkan oleh Nabi, dan di mana yang cocok digunakan? Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah kita bisa lihat, ya. Jadi assalamualaikum itu kemudian disunnahkan, kan kalimatnya kan idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik, yang lebih komplit. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang saya baca, ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Adam terbangun, kemudian Adam terkaget melihat banyak orang di sekeliling dia, maksudnya malaikat. Maka Adam bingung, Allah bilang ini malaikat, kamu ucapkan salam kepada mereka, ini penghuni yang lebih dulu sebelum kamu. Maka Adam mengucapkan salamun alaikum, ya. Dalam riwayat lain assalamualaikum, maka malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Dan itu ditegaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan lafaznya bilafzihi waalaikumsalam warahmatullah, atau biziyadatin waalaikumsalam warahmatullah, pakai kalimat warahmatullah. Itu dituliskan di dalam kitab hadisnya, diselipkan di dalam hadis, ya. Jadi ada tambahannya warahmatullah, itu lafaz. Bagaimana kalau diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab juga yang setimpal dengan itu. Ada juga yang lebih komplit, yaitu salam. Pernah satu kejadian dulu, ulama Banten datang ke pesantren kita dulu, ya, di Majalengka, saya ingat. Dia ngucapin sampai 3 kali assalamualaikum warahmatullah. Orang jawab biasa assalamualaikum warahmatullah, orang jawab seperti biasa. Biasanya kalau orang sampai 3 kali itu disangkanya kurang kencang jawabnya, padahal bukan. Yang ditagih oleh ulama tersebut ada jawabannya lebih komplit dari ini. Ada yang tahu nggak? Ternyata ustadz saya tahu, kita waktu itu belum mengerti. Jawabannya ada juga di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh waridwanuh. Ada tambahan wa maghfiratuh waridwanuh, dan engkau mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah dan ridha dari Allah. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, salam-salam yang tadi, yang salam pendek, salam setengah panjang, agak panjang, itu ada kesesuaian nggak dengan tempat? Misalnya kalau kita ketemu orang cukup assalamualaikum gitu, atau kalau lagi pidato assalamualaikum, ada nggak kayak gitu seperti penyesuaian? Bisa aja ada. Kata Nabi begini, di dalam kitab Al-Azkar, jika orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam, pakai wawunya wawu ataf, begitu juga, ya. Kemudian ada orang mengucapkan salamun alaikum dengan nakirah tanpa alif lam, salamun alaikum, maka jawabnya juga waalaikum,
Salamun alaikum, waalaikum, ya. Atau alaikumussalam bisa juga. Artinya kalau orang mengucapkan assalamualaikum maka jawabnya dengan yang dengan secara umum. Tapi kalau salamun alaikum itu kan sifatnya umum, ya. Maka kita jawabnya waalaikum dan atasmu juga, ya. Kemudian lafaz-lafaz ini berarti nanti berbeda-beda, ya. Kalau salamun alaikum itu sifatnya umum, bisa saja berkenaan dengan salamun alaikum salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan atasku pada hari aku lahir, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan, kata Nabi Isa. Keselamatan yang bentuknya Nabi Isa yang akan mengalami itu. Tapi kalau assalamualaikum sifatnya adalah doa yang sifatnya khusus. Saya melihat kamu, mudah-mudahan kamu dalam keadaan selamat, sehat walafiat, jasadi dan rohani. Assalamualaikum lebih khusus. Itu memang diajarkan dengan alif lam ta'rif. Tapi bagaimana kalau orang mengucapkan dengan salamun alaikum saja dengan tanpa alif lam ta'rif, ya waalaikumsalam atau alaikumussalam bisa juga begitu, ya. Tanpa waw juga bisa. Kemudian di kalangan kita nih ada yang kalau ngucapin salam sembarangan, Ustaz. Assalamualaikum, gitu, ada Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Itu bisa dimaklum nggak tuh kalimat-kalimat gitu kan sebenarnya kan niatnya sebenarnya Assalamualaikum. Ya itu perlu ada didikan, tarbiyah, sosialisasi. Jangankan masalah pengucapan, masalah jawab salam deh, ya. Masalah jawab salam kita sudah ucapin dengan benar Assalamualaikum, kemudian jawabnya apa? Waalaikumsalam. Orang jawabnya Waalaikumsalam kebanyakan kan. Padahal waalaikumsalam itu terputus. Harusnya mereka mengucapkan waalaikumussalam. Hal sepele, betul. Tapi kan kata Nabi, man ahana shaghair ahanal kabair. Barang siapa orang yang kebiasaan meremehkan hal-hal kecil, satu waktu dia akan meremehkan hal-hal yang besar, ya. Jadi waalaikumsalam itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Indonesia. Maka nggak memenuhi syarat di sini. Bagaimana mau membalas yang lebih baik? Orang setimpal juga enggak. Kan kita kata guru kita waktu itu kan. Maka harus dengan ajaran dari Nabi SAW dengan lafaz yang betul, ya. Memang betul begini ya, itu kan salah satu bentuk daripada salam, ya, salah satu bentuk daripada salam, salah satu bentuk daripada doa maksud saya. Orang yang berdoa atau berzikir, ya, jika salah pengucapannya kemudian merusak makna, maka hal tersebut kan bisa saja menimbulkan satu dosa, kan begitu, kan bisa aja. Walaupun itu hal sepele, tapi orang harus tahu bahwa itu salah. Jadi waalaikumsalam bukan bahasa yang sebenarnya, tapi waalaikumsalam karena ada alif lam di situ, ya. Makanya tadi kalau pakai salam saja mendingan alaikumussalam, ya. Alaikumussalam. Jadi bukan waalaikum, bukan salamun alaikum, bukan pakai salamun saja, ya. Itu kesalahan kita. Jadi waalaikumsalam, waalaikumsalamun, ya. Yang satu mengucapkan assalamu pakai alif lam ta'rif dengan kekhususan. Kalau sudah alif lam itu kekhususan. Kita jawab waalaikumsalamun. Salamun yang mana? Salamun yang bagaimana, ya. Karena kalau salamun itu nakirah, sifatnya umum, yang bagaimana tidak sesuai dengan dari orang yang ngucapin tadi, ya. Nah ini juga menarik ya untuk dibahas dan mungkin perlu pencerahan ya. Di medsos kan banyak orang protes kalau tulisan assalamualaikum itu jangan disingkat misalnya SSS, nantinya maknanya beda. Kemudian ada orang juga ketika medsos itu dia nulis salam terus nggak ada yang jawab, dia marah, kok salam kan wajib jawab, padahal kemungkinan dia dijawab dengan di luar tulisan gitu, dengan jawaban lisan, cuma nggak diperdengarkan di medsos. Itu gimana yang kayak gitu-gitu? Mungkin perlu pencerahan nih biar pada tahu. Ya itu kebijaksanaan. Sebetulnya bahasa itu kan ada verbal, non verbal. Bahasa tulisan ada, bahasa tubuh ada, bahasa dari mulut juga ada. Jadi sebaiknya kalau orang diucapkan salam ya dia jawab juga walaupun dengan ketikan. Karena orang yang mengetik juga mengucapkan salam dari hati. Nah, artinya kita nggak tahu apakah orang itu ngucapin dari hati atau tidak. Yang jelas secara fisik dia ngucapin lewat ketikan, maka kita juga jawab dengan ketikan, dengan jangan zohir. Yang setimpal dengan itu kan farudduha bi ahsana minha.
Au misliha, atau seumpamanya. Kalau seumpamanya harus setara dong, dia nulis juga kita nulis juga. Tapi guru-guru kami bilang kalau mereka singkat kita singkat juga biar sama. Karena kalau singkat nggak mengandung doa. Artinya ada beberapa ulama yang tidak setuju ada kalimat-kalimat disingkat. Seperti begini, saya pernah baca di dalam satu kitab, ya, kitab tua, menyingkat doa untuk Nabi Muhammad SAW dengan solam. Ya, solam itu sod, lam, ain, mim. Maksudnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak boleh, itu dosa. Ya, mengurangi hak Rasul SAW, dan itu akan merubah makna solam itu. Kemudian juga pernah dulu, saya ingat banget nih, saya pernah ingat gak 1 tahun atau 2 tahun lalu itu lagi tren BMW. Pernah ingat kan? Ini nguntungin perusahaan. BMW, Bismillah majriha wa mursaha, sampai kemana-mana diiklanin, dipromosiin, kemana-mana Bismillah BMW. Pengganti OTW. Akhirnya turun tuh dari OTW itu katanya kafir, BMW. Justru salah, kalau OTW itu malah lebih real daripada BMW. Bismillah majriha wa mursaha itu doa bahasa Arab, nggak bisa kamu singkat ke situ, dan itu tulisan bahasa Indonesia, bukan tulisan bahasa Arab. BMW Bismillah majriha wa mursaha itu kan doa, dan itu Al-Quran. Bagaimana adab kita sebagai pecinta Al-Quran ya. Tapi kalau OTW malah lebih real daripada tadi BMW. Kenapa? OTW kan artinya di jalan, di bahasa Inggris. Bedanya itu aja. Emang kenapa? Emangnya kamu ngomong bahasa Inggris itu haram? Kan enggak. Malah lebih bagus OTW daripada BMW itu. Akhirnya muncul kan dari ulama-ulama itu, akhirnya fatwa-fatwa yang mengharamkan itu, bahwa doa itu nggak boleh disingkat, apalagi dengan tulisan Indonesia atau menguntungi pihak tertentu. Kan ini unik jadinya, jadi terkenal itu perusahaan mobil itu. Ini namanya orang nggak belajar ya di situ. Makanya kita perlu belajar sosialisasi, termasuk bagaimana cara menjawab salam, bagaimana cara mengucapkan salam. Ya, itu penting karena itu doa. Ini satu lagi nih masalah medsos ya. Kalau kita menuliskan salam sama grup atau sama teman di medsos, di WA khususnya, itu kalau tidak disertai dengan ucapan di hati atau di lisan, itu ada ininya nggak, ada manfaatnya nggak, atau ada nilainya nggak? Misalnya sekedar tulis aja kita nggak, jadi semacam kayak basa-basi jadinya itu. Doa atau salam? Assalamualaikum, tapi kita tidak muncul dari hati, atau sekedar ini aja, pengen nulis aja assalamualaikum. Ya, artinya begini, semua biasanya berawal dari hati. Ya, tidak mungkin ada refleksi dari tubuh kecuali itu muaranya semuanya dari hati. Artinya jika seseorang mengetik kemudian husnuzan aja bahwa dia mengucapkan itu, ya kita balas aja. Lain halnya itu pelajaran untuk kita. Lain halnya kita kalau ngetik jangan sekedar ngetik tapi doa juga. Jadi hukum itu kembali ke kita, bukan untuk orang. Kita nggak bisa menghukumi orang apakah dia beneran ngucapin doa atau tidak. Itu yang dimaksud kita gitu. Kita misalnya kan assalamualaikum sudah ada yang jadi tuh, kita kirim aja, klik tanpa disertai stiker ya, gitu. Bisa, yang penting dari hati. Dari hati ada niat berdoa, maka akan berdoa. Justru itu juga termasuk doa yang sir yang orang nggak tahu, dan itu mustajab di sisi Allah. Semua kembali innamal a'malu bin niat, itu kaidah paling penting, paling pokok dalam agama kita, innamal a'malu bin niat. Ya. Baik, sekarang kita ke ini, adab mengucapkan salam. Gimana Ustaz? Mungkin ada suatu pertemuan misalnya yang seharusnya salam duluan siapa gitu. Ada adabnya kayak gitu. Ya, ada cerita unik begini ya. Umar bin Khattab satu waktu ya, datang ke perkumpulan sahabat, nggak ngucapin salam. Akhirnya sahabat semuanya, Umar bin Khattab apa-apaan nih kok nggak ngucapin salam gitu. Kata Umar bin Khattab, sekali-kali dong yang kalian itu yang dapat. Ini kalau nggak salah Umar bin Khattab jadi khalifah ya. Jadi katakanlah ada ruangan aula kantor gitu. Mereka berkumpul menunggu khalifah, kemudian khalifah ini datang kan ngucapin salam. Kata khalifah gini, sekali-kali aku pengen tamunya ini dapat fadilah lebih utama, kata Umar bin Khattab. Jadi kalian ucapin salam lebih dulu baru saya jawab. Karena itulah saking Umar bin Khattab ini memahami dan memberitahu kepada umat bahwa yang ngucapin lebih afdal dari yang jawab. Ya. Ngucapin sunnah, sesuatu yang sunnah yang lebih afdal dari kewajiban, itu salam. Mana lagi, nggak ada. Kalau sholat wajib lebih besar pahalanya daripada sunnah tentu. Tapi kalau salam, sunnahnya lebih afdal daripada wajibnya. Ya, itu adab. Begitu juga begini. Saya pernah baca kalau kita adab masuk ke majelis taklim ini penting. Adab masuk majelis taklim. Saya pernah baca di dalam kitab Nasihat Manaqib Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahib Simtud Durar.
Beliau mengajarkan begini, para ulama kalau datang ke majelis taklim sementara pengajian udah mulai nggak usah salam. Ya, karena itu akan membuyarkan pendengar dan akan membubarkan para malaikat. Jadi masuk aja langsung ke majelis, duduk. Kalau mau salaman, salaman kanan kiri aja, nggak usah sibuk semuanya disalamin. Bahkan ini banyak yang nggak tahu ya, adab salam di majelis taklim. Banyak yang nggak tahu nih. Memang betul salam afdol ketika ada perkumpulan. Bahkan Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika ada para perempuan sedang berkumpul, ya, Nabi kemudian mengucapkan salam sambil begini, tapi sambil mengacungkan tangan. Bahkan di dalam kitab Al-Azkar memang dimakruhkan hanya dengan begini saja, dimakruhkan ya, hanya dengan tanpa mengucapkan salam. Tapi Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam syarah, di dalam catatan kakinya, Nabi enggak cuma begini isyarat, tapi juga dengan pengucapan. Bahkan memang dimakruhkan kalau cuma begini aja. Ya. Seperti orang salam ke Hajar Aswad begini, itu nggak cukup kecuali dia ada salamnya di sini di dalam hati. Itu sama aja kiasnya dengan tulisan tadi, dengan ketikan. Nah, adab di dalam majlis begini, banyak orang nggak tahu, datang ke majelis taklim, assalamualaikum, dimulai kajian. Kajian sudah dimulai, sehingga di dalam, saya pernah baca di dalam buku kisah nasihat manaqib Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sahib Simtud Durar mengatakan para ulama, guru-guru kami tidak mengajarkan yang namanya ketika majlis sudah dimulai itu ngucapin salam, apalagi suaranya sampai keras. Itu membubarkan rahmat Allah dan membubarkan malaikat. Karena kenapa? Semuanya sedang berkumpul menerima ilmu, rahmat dari Allah. Dengan kita ngucapin salam yang keras, maka akan membuyarkan konsentrasi orang, dan itu malah tidak adab kepada ilmu. Tidak, dan itu su'ul adab malah. Jadi bagaimana kalau datang ke majelis taklim udah duduk di tempat di mana saja yang tersisa. Ini khasnya Rasul SAW. Rasulullah tidak duduk kecuali di tempat yang kosong. Nggak pernah nyuruh orang itu untuk pindah atau minggir. Ini nggak ada. Maka Rasul datang di mana saja tempat beliau, kecuali memang orang berdiri mempersilakan. Kemudian kalau mau salaman kanan kiri cukup. Nggak usah keliling. Apalagi assalamualaikum keliling satu-satu. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Banyak sekali yang nggak tahu ini. Itu kalau lagi sudah berlangsung. Sedang berlangsung. Nah. Beda halnya kalau baru mulai, nggak apa-apa, emang masih nunggu. Itu sama seperti cerita Umar bin Khattab tadi. Tapi kalau sudah mulai, kita dahulukan ilmu. Begitu juga siapa saja. Ya, ini banyak kejadian di majelis taklim kayak gitu. Ya, lain halnya mungkin apabila kita sedang majelis, kita seorang murid, datanglah seorang guru yang dia derajatnya lebih mulia. Ya, makanya di situ ada bercandaan begini. Tayamum kalau ada air wudunya batal, tayamum batal. Artinya murid ketika sedang mengajar atau sedang berpidato datang gurunya, maka muridnya batal. Artinya datang guru sambut dulu begitu. Mungkin itu penghormatan yang dilakukan para ulama ketika datang majelis, mereka hadir kemudian kita berdiri. Dan memang ada perintahnya dari Nabi. Ya, Nabi selalu mengajarkan para sahabatnya untuk memposisikan orang sesuai dengan derajatnya. Itu bagus ya. Tapi kembali lagi kepada akhlak, adab hati, kita lebih tahu ya. Makanya pentingnya kita belajar akhlak dan adab, hasil daripada penghayatan kepada ilmu hikmah hadis Nabi SAW, itulah pentingnya ya. Jadi kita bisa menempatkan diri di mana saja. Masih soal adab mengucapkan salam secara umum nih, saya pernah baca kalau misalnya ada orang, satunya tua satunya muda, itu yang lebih baik mengucapkan salam yang mana dulu? Atau ada kelompok banyak, kelompok sedikit, kayak gitu-gitu tuh, ada kayak gitu, ada nggak di dalam penjelasan kitab misalnya? Kalau siapa yang lebih dulu mengucapkan salam gitu? Ya, yang lebih sebaiknya. Tidak ada sebaiknya. Nabi mengatakan begini, sebaik-baik orang yang berjumpa di antara dua orang muslim, yang pertama ngucapin salam. Jadi tidak ada cerita lebih tua, lebih muda, tapi itu budaya, kembali ke budaya, ka'uruf. Mungkin saja di budaya kita yang muda ngucapin salam lebih dulu atau mendekat lebih dulu, itu budaya. Tapi alangkah baiknya ya kalau pokoknya yang terbaik di mata Allah, kata menurut Nabi dalam hadis Nabi, yang terbaik di antara kedua muslim ketika sedang bertemu ya yang pertama kali ngucapin salam. Siapa aja, kadang-kadang kita melihat akhlak seorang guru besar, kadang-kadang begitu kan. Sama seperti Rasulullah SAW. Tentu kita pahami bahwa Rasul derajatnya lebih mulia daripada ibu-ibu tadi yang ngumpul, para perempuan, ya kan? Tapi Nabi ngucapin salam kan. Artinya siapa aja yang paling dulu ngucapin salam dia lebih mulia.
Tapi bukan dilihat dari lebih tua atau lebih muda. Tapi kalau mendekat, nah ini pernah saya belajar ini. Saya pernah ikut ya semacam training Telkomsel dulu. Salah satu kajian public speaking. Ya. Cara memperkenalkan orang begini. Apabila kita bertemu, ini 3 orang bertemu, yang kita bersama satu orang yang lebih tua, kemudian sahabat kita yang kita ingin kenalkan lebih muda, maka kita adabnya bagaimana? Kita kenalkan yang lebih muda. Abah, ini teman saya namanya si Ano. Nggak boleh tuh yang lebih tua dikenalin ke yang ini Abah, Abah Nawa misalkan. Abah, sementara Abah lebih tua, saya kenalkan ke teman saya. Nggak adab. Itu di dalam tata krama public speaking sama kayak gitu, apalagi Islam ya. Kalau dilihat dari memperkenalkan orang atau mendekati atau bersalaman dalam arti musafahah, bersentuhan tangan, itu yang lebih mudah samper ke yang lebih tua. Tapi beda halnya kalau ngucapin salam, itu lain hal. Kalau ngucapin salam kan bisa dari jauh, maka yang lebih utama yang lebih dulu. Makanya Umar tadi bercanda kayak gitu kan. Coba pengen dites, Umar datang ngucapin salam nggak semuanya. Ternyata bukan ngucapin salam tapi malah protes. Nah, termasuk dalam hal menjawab salam nih Ustaz. Kalau kita lagi banyak orang ada yang salam, yang wajib jawab itu semuanya atau satu orang saja? Menggugurkan kewajiban ketika sudah ada yang mewakili. Tidak semuanya wajib, tapi afdoliyah yang merasa diucapkan salam, kalau dia dalam keadaan sadar, dia harusnya jawab. Ya, tapi kalau sudah diwakili, nggak apa-apa. Kita lagi makan nih, ada yang mewakili, nggak apa-apa. Nggak semuanya wajib. Kemudian ini masih soal salam di majelis Ustaz. Kalau misalnya majelis itu sama-sama banyak gitu, kan tidak harus semuanya mengucapkan salam bareng yang baru datang. Assalamualaikum. Cukup satu orang aja kalau yang kayak gitu ya. Bisa juga. Cukup satu orang mewakili kalau yang datang ya. Bisa juga. Atau begini. Kalau nggak mau ribut, nggak mau ramai, dengan isyarat tapi bil qalb seperti Nabi tadi. Ya, misalkan sudah ada yang mewakili yang lebih tua atau pemimpin regunya, katakanlah gitu. Atau ustadznya datang lebih dulu, assalamualaikum, ya, kita cukup banyak kita lihat orang-orang berakhlak kayak gitu, jadi nggak riuh, nggak ramai. Itu juga penting. Pokoknya semua tergantung bagaimana didikan kita dari orang tua, dari lingkungan, dari banyaknya ilmu atau tidak. Pokoknya itu penting ya. Semakin orang banyak luas ilmu, maka semakin beradab, semakin ngerti dia. Harusnya seperti itu. Makanya dikatakan adab ya separuhnya ilmu. Nggak ada adab ya nggak ada ilmu. Ada fondasinya ilmu ya adalah adab. Itu salah satu bentuk adab. Adab dan akhlak memang mendekati ya. Adab dengan akhlak agak-agak beda tapi mendekati. Artinya dia sesuatu yang kembar sama tapi dia adik kakak. Kalau adab begini, sering orang nanya bedanya apa sih adab dengan akhlak. Kalau adab biasanya kita di satu tempat kita menyesuaikan tata krama tempat tersebut. Itu namanya adab. Kita mau ke daerah mana, mau ke tempat mana, mau ke suku mana, kita pelajari cara mereka ngucapin salam, cara mereka bersalaman, cara mereka bertutur kata, itu namanya adab. Tapi kalau akhlak lebih kepada pribadi murni, artinya masih polos, belum tahu apa-apa, datang ke satu tempat, ya, misalkan kita orang lagi ngumpul nih, terus kita assalamualaikum rame-rame. Di budaya situ, di lingkungan situ nggak biasa kayak gitu. Harusnya orang udah datang, udah majlis kumpul, udah dong duduk aja. Nah, tapi karena dia berakhlak, orang bisa lihat raut mukanya. Orang ini sebenarnya sopan, berakhlak, tapi nggak tahu adab. Bedanya di situ. Kalau akhlak dari hati, tapi dia belum belajar untuk bagaimana di satu daerah, apakah sama atau berbeda. Tapi kalau adab sudah belajar lebih ke pengetahuannya bertambah, mempelajari suku tertentu, tata cara bertutur kata tertentu, itu perbedaannya adab dengan akhlak. Ini juga tentang salaman. Ada kaitannya nggak dengan ucapan assalamualaikum? Jadi kalau kita ketemukan dengan sahabat, selain mengucapkan assalamualaikum, kemudian kita bersalaman. Terus ada keterangan, barang siapa 2 orang bertemu lalu bersalaman, maka Allah akan mengampuni dosanya sampai tangannya itu dilepas gitu. Ya, itu gimana? Itu namanya musafahah, bersalaman, musafahah. Banyak daripada saudara kita sesama muslim yang
mengatakan hal tersebut adalah munkar, ya, munkar atau katakanlah tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi nggak ada salaman katanya. Ini perkara yang salah sebetulnya, karena masuknya musafahah itu adalah bentuk budaya yang islami, ya. Artinya lahir dari fitrah seseorang. Kalaupun ada yang mengatakan musafahah itu tidak boleh, apalagi setelah selesai sholat, dikatakan itu adalah bid'ah atau itu adalah musyrik, bukan musyrik, maksudnya munkar, ya. Itu adalah bentuk pengejawantahan dari hadis Nabi, bertemu kemudian musafahah, ya. Inilah permasalahannya, bahwa tidak semua setuju bahwa hadis tersebut sahih. Tapi kita bisa lihat ulama-ulama bijaksana di mana saja mereka berjabat tangan itu sudah jadi hal yang lumrah. Bahkan di Arab Saudi, bahkan di mana aja, enggak mesti di masjid atau di Islam, di pemerintahan juga sama. Itu bagian daripada berkasih sayang. Berkasih sayang itu kan bisa dengan apa aja. Salah satu bentuk akhlak itu, bentuk akhlak dan bentuk adab, ya. Yang tentunya setiap daerah berbeda-beda caranya. Tapi musafahah kita selesai sholat, musafahah kita ketika bertemu, itulah bentuk dari kasih sayang, sama. Ya, sama-sama ngucapin salam. Yang penting ucapan salam kan tadi bisa dengan ketikan, bisa dengan ucapan mulut, bisa dengan hati, bil qalb. Kan kadang-kadang ada orang begini kan, bil qalb, atau dia mau pamitan. Bisa juga dengan musafahah, sama. Yang penting didahulukan dengan salam, apakah itu dengan isyarat atau apakah itu dengan zahir. Cuman tadi saya sebutkan bahwa memang ulama memakruhkan salam hanya dengan musafahah tanpa ada salam, makruh. Musafahah tapi tidak salam, makruh. Harus mengucapin assalamualaikum, gimana kabar, assalamualaikum, atau saya mau pulang dulu ya, assalamualaikum. Harus dengan ucapan dan juga dengan isyarat, tidak cukup dengan isyarat saja. Jadi kembali kepada pengetahuan tadi bahwa itu halnya makruh kalau hanya dengan gerakan tangan saja. Harus ketika Anda musafahah, Anda harus ucapkan salam. Tidak cukup hanya dengan musafahah. Karena musafahah, salam dengan musafahah maafan itu kan beda nanti. Ya, kalau maafan kan bisa ada ucapan maafin saya atau bagaimana. Lalu ada juga masalah salam terhadap Nabi. Gimana itu? Dalam arti? Kan ada perintah, ucapkanlah sholawat dan salam. Nah itu salam yang dimaksud di situ gimana, kan nabinya sudah tidak ada. Ya, kita kan pakai teks begini. Saya pernah baca di dalam kitab Muamalah Amaliyah Ulama Indonesia, sahabat kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat unik memang, dekat dengan Nabi, cinta kepada Nabi dan kecintaan Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat, beliau mengganti tahiyatnya dengan assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kita memakai teks aslinya assalamu alaika boleh, karena memang itu ajarannya, tidak kita rubah. Tapi kita ikut Abdullah bin Mas'ud yang sudah, tentu beliau melakukan ini karena kecintaan kepada Rasulullah. Bisa jadi itu adalah sebuah ungkapan karena beliau tidak sanggup mengucapkan Anda, begitu. Assalamu alaika kan Anda, engkau wahai Rasulullah. Dia mungkin nggak sanggup karena kecintaan yang besar kepada Rasulullah. Kalau dia ucapin ka dengan khitab anta, dia nggak kuat hatinya. Maka assalamu ala nabi, ya, keselamatan atas Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu berdasarkan begini, semuanya salah benar, sesuai tidak sesuai, semuanya dengan ilmu. Dan semua ada contohnya dari sahabat Nabi, tidak ada yang tidak ada contohnya. Maka perubahan pengucapan assalamualaikum atau assalamu ala nabi atau assalamu alaihi harus merujuk kepada bagaimana sahabat melakukan itu. Itu namanya mazhab sahabi. Mazhab sahabi adalah tata cara sahabat itu menjalankan ritual agama. Kita harus contoh. Selama masih ada teks yang sahih assalamualaikum, ya kita pakai. Nggak ada masalah Nabi meninggal atau belum, nggak ada masalah karena memang Nabi, ya. Karena memang itu enggak, Nabi mau di alam barzakh pun dia tetap hidup. Itu hadis sahih. Artinya perintah salam itu juga berlaku sampai sekarang yang meskipun nabinya nggak ada ya. Kemudian mungkin masalahnya gini, kalau sholawat itu kan bisa dibaca kapan saja di mana saja. Sementara kalau salam sama juga atau gimana? Ada aturan tersendiri nggak salam terhadap Nabi maksudnya? Salam dan sholawat. Iya. Salam dan sholawat satu paket. Satu paket. Jadi kalau misalnya kita kan kalau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina mana saja pada saat setelah sholat atau lagi di jalan. Nah kalau assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, kita sambil setir atau boleh begitu juga?
Kan ngucapin salam nggak mesti assalamualaikum. Kita ngucapin salawat juga kan mesti ada salamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, kan harusnya kan begitu. Allahumma sholli ala Muhammad emang betul boleh juga karena memang Nabi mengatakan begitu, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam sepaket karena memang ayatnya sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi ada juga hadis dari Nabi SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, putus di situ. Ya betul, dua-duanya betul. Tapi kita kan ngucapin nggak mesti yang namanya salam assalamualaikum, nggak mesti. Ya, assalamualaikum kan bentuk kepada kita, bentuknya seperti ziarah atau di dalam sholat. Karena di dalam sholat fadilahnya orang yang mengucapkan salam di dalam tahiyat itu sama dengan berziarah ke Rasul. Maka kalimatnya assalamualaikum tidak dirubah begitu. Tapi ketika di luar kita usahakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam sampai terus begitu. Jadi nggak mesti mentang-mentang salam khitabnya harus langsung ke Nabi, enggak. Kita salam kan dalam arti mendoakan Rasul, bisa dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim. Sholli wa sallim udah doa kepada Allah. Ya. Baik Ustaz, berarti kita sudah cukup banyak penambahan ilmu tentang salam khususnya ya, baik salam kepada sama-sama orang Islam sesama kita ataupun salam kepada Nabi. Baik sahabat tasdid yang berbahagia, kita sudah sama-sama menyimak perbincangan pembahasan tentang ucapan salam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.